wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Hakiki, NIM 22115082. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai strategi UMKM KIPO di Kota Gede. Anggota kelompok kami ada Khalila Atta Ahmad dengan NIM 22115115 dan Muhammad Rifki Hamzah 22115082, Suci Prasetya Ningrum 22115116 dan Rifana 22115107. Observasi ini dilatar belakangi oleh keberadaan UMKM di Indonesia mempunyai peran penting yang mendukung ekonomi lokal, termasuk di bidang kuliner tradisional. Nah, di tengah arus modernisasi, banyak makanan khas yang mulai ditinggalkan. Salah satunya adalah KIPO, yaitu jajan tradisional khas Kota Gede Yogyakarta yang mulai langka dan tidak sepopuler makanan khas Jogja lainnya seperti gudeg dan bakpia. Namun ada sebuah UMKM yang sudah bertahan lebih dari sekitar 20 tahun memproduksi KIPO secara konsisten. Menariknya, UMKM ini tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga pada misi untuk melestarikan budaya lokal. Observasi ini kami lakukan untuk melihat bagaimana strategi bisnis yang dijalankan UMKM ini supaya dapat bertahan sekaligus menjaga eksistensi KIPO di tengah perubahan zaman. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah UMKM KIPO di Kota Gede. Yang kedua, bagaimana model bisnis yang diterapkan. Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran yang digunakan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, dapat mengidentifikasi sejarah berdirinya UMKM KIPO. Yang kedua, dapat menganalisis model bisnis yang diterapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi pemasaran. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu bagi akademis. Bagi akademis, manfaatnya yaitu sebagai referensi strategi bisnis UMKM di bidang kuliner dan pelestarian budaya. Selanjutnya bagi pelaku usaha yaitu memberikan inspirasi bagaimana cara melestarikan bisnis makanan tradisional yang cukup langka. Dan yang terakhir, manfaat bagi masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kuliner lokal seperti KIPO. Selanjutnya di sini ada strategi pemasaran. Di sini ada 4 elemen. Yang pertama yaitu produk. Produk ini keunggulan utamanya adalah kelangkaan dan keasliannya. KIPO tidak dapat ditemukan di semua tempat, bahkan di Yogyakarta sekalipun. Ini menjadi daya tarik utamanya. Kemasan sederhana berisi 5 buah per wadah dan opsi kemasan box yaitu isinya 10 wadah. Cocok untuk target pasar oleh-oleh. Yang kedua yaitu price. Price di sini harganya 3.000 per 5 buah. KIPO diposisikan sebagai jajanan yang sangat terjangkau untuk semua kalangan, baik wisatawan maupun masyarakat lokal yang mencakup beberapa saluran. Yang pertama, penjualan langsung di lokasi produk di Kota Gede. Selanjutnya, pasar lokal dititipkan di warung dan pasar tradisional. Kemudian target wisatawan, menjual kepada wisatawan yang mencari oleh-oleh khas. Dan yang terakhir, pameran event atau aktif dalam berpartisipasi dalam pameran di berbagai lokasi seperti JCM. Yang terakhir yaitu ada promotion. Di sini promotion dilakukan melalui gabungan produk modern dan konvensional. Selanjutnya pembahasan, UMKM KIPO merupakan salah satu usaha mikro yang memiliki peran penting dalam menjaga warisan kuliner tradisional di Yogyakarta. Usaha ini telah berdiri selama lebih dari 21 tahun. Nama KIPO berasal dari frasa Jawa Ikyo Poto yang mencerminkan rasa penasaran masyarakat terhadap makanan ini. Meskipun makanan ini berskala kecil, UMKM ini mampu menghasilkan pendapatan harian hingga Rp 500.000 dan mempekerjakan 2-3 orang tenaga kerja lokal. UMKM KIPO telah berkontribusi sebagai agen pelestarian budaya, memastikan generasi muda tetap mengenal dan mencintai kuliner khas daerahnya.
Yang selanjutnya, peran dalam pelestarian budaya. UMKM ini bukan sekedar entitas bisnis, tapi sebuah cerita sejarah kota gede yang tersampaikan pada konsumen bahwa generasi muda masih dapat mengenal dan merasakan makanan warisan pada leluhur. Nah, untuk kesimpulannya, UMKM Kipo di kota gede ini berhasil mempertahankan eksistensinya selama lebih dari 20 tahun dengan strategi bisnis sederhana dan misi pelestarian budaya. Produknya yang otentik, harga terjangkau, serta promosi melalui media sosial dan pameran membuat usaha ini tetap diminati. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM ini berperan penting dalam menjaga kuliner tradisional agar tetap dikenal oleh generasi muda. Ada yang mau bertanya? Saya Kak, apa sih alasan kelompok kakak pilih Kipo sebagai objek penelitian studi kasus ini? Nah, karena UMKM Kipo itu tidak hanya berfokus pada keuntungan bisnis saja, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam melestarikan makanan tradisional yang mulai langka saat ini. Nah, UMKM ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana usaha kecil dapat menjalankan fungsi ekonomi sekaligus menjaga warisan budaya kuliner lokal. Ada lagi? Cukup ya? Ya, baik teman-teman audiens sekalian, terima kasih atas kesempatan dan atensinya untuk siang hari ini karena sudah hadir dalam presentasi UMKM Kipo kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.